Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 dengan saya sendiri, saya Sartika Putri sebagai host dan analis saya. Saya Rehan sebagai analis. Nah, di video kali ini kami akan membuat video podcast yang berjudul Quit Luxury versus Flexing, membedah kasta sosial lewat apa yang kita pakai. Jangan lupa saksikan. Dadah. Kenapa miliarder dunia hobi pakai kaos polo simpel, tapi orang yang maksa kaya justru pamer logo brand ternama dari ujung kepala sampai ujung kaki? Fenomena ini sering disebut sebagai quiet luxury atau kemewahan yang tenang. Bagi mereka yang sudah berada di puncak piramida ekonomi, validasi dari orang asing itu sudah tidak diperlukan lagi. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan, kualitas bahan, dan efisiensi waktu daripada sekadar memamerkan harga. Sebaliknya, ada perilaku psikologis yang disebut conspicuous consumption. Ini adalah kondisi di mana seseorang menggunakan barang bermerek secara mencolok hanya untuk menunjukkan status sosial yang sebenarnya belum mereka capai. Orang kaya yang sesungguhnya fokus pada aset, sementara yang ingin terlihat kaya fokus pada tampilan aset. Memakai barang branded tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika harga barang tersebut lebih tinggi dari isi saldo tabungan hanya demi pengakuan lingkungan. Jadi kalian tim yang lebih suka quiet luxury atau tetap bangga dengan logo besar? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa kirim video ini ke teman kamu yang hobi koleksi barang branded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mai dari Putri sebagai host dan analis saya. Dan saya Rehan sebagai analis. Selamat datang di podcast kami, yaitu judul podcastnya Diet Logo. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang flexing. Nah, membedah kasta sosial lewat apa yang kita pakai ini. Hari ini kita akan membahas fenomena yang sangat dekat nih dengan kehidupan diri, yaitu quit luxury dan flexing. Nah, pernah nggak sih kalian melihat seseorang itu memakai pakaiannya sederhana dan logonya itu tidak besar, tapi harganya itu puluhan juta rupiah. Nah, di sisi lain ada juga yang sengaja menggunakan barang dengan logo yang besar dan mudah dikenali oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah kita membeli barang karena kebutuhan, apa karena kita ingin menunjukkan status sosial kita? Nah, pertanyaan itu penting karena konsumsi saat ini tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan fungsional. Menurut materi 1 tentang psikologi perilaku konsumen yang saya pelajari, perilaku konsumsi sering dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial. Produk yang kita gunakan dapat menjadi simbol identitas, status, bahkan alat untuk mendapatkan pengakuan sosial. Nah, jadi ketika kita membeli tas atau sepatu atau pakaian yang mahal, gitu kan, sebenarnya yang kita beli bukan hanya produknya. Ya benar, dalam banyak kasus yang dibeli adalah makna sosial di balik produk tersebut. Fenomena ini berkaitan dengan SDG 10 tentang mengurangi ketimpangan. Karena semakin kuat simbol status dalam konsumsi, semakin besar pula potensi munculnya perasaan interior, tekanan sosial, dan kesenjangan psikologis di masyarakat. Mengapa ada orang yang memilih quit luxury dan sementara ada yang lebih memilih flexing? Hal tersebut dapat dijelaskan melalui materi 7 tentang konsep diri. Setiap individu memiliki gambaran mengenai siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dilihat oleh orang lain. Kelompok quit luxury biasanya ingin menunjukkan citra eksklusif, elegan, dan berkelas tanpa perlu menunjukkan logo secara mencolok.
Sebaliknya, kelompok flexing cenderung menggunakan produk sebagai simbol yang terlihat jelas agar status sosialnya mudah dikenali. Baik, jadi sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama ingin menunjukkan identitas mereka. Ya betul, hanya strateginya yang berbeda. Menurut materi 3, itu tentang motivasi konsumen, kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan prestise merupakan salah satu motivasi penting dalam konsumsi. Karena itu banyak orang membeli produk bukan karena fungsi produknya, tetapi karena nilai simboliknya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi tentang Dalam model edisi sikap terdapat tiga komponen. Yang pertama itu komponen kognitif. Konsumen mengetahui bahwa produk tertentu dianggap eksklusif. Yang kedua itu komponen afektif. Konsumen merasa bangga ketika menggunakannya. Yang ketiga itu komponen konatif. Konsumen akhirnya memutuskan membeli produk tersebut. Selain itu, dalam elaboration likelihood model atau ELM terdapat dua jalur persuasi. Pada jalur sentral, konsumen membeli karena kualitas produk. Nah, jadi intinya itu tidak semua membeli produk itu membeli produk yang mahal itu kan berdasarkan pada kualitasnya. Ya, tepat sekali. Seringkali keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh makna sosial yang melekat pada produk. Nah, Nah, sekarang harus kita bahas bagaimana media sosial mempengaruhi fenomena ini. Nah, dalam materi 12 dijelaskan bahwa media sosial telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk dan merek. Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya memungkinkan seseorang menampilkan gaya hidupnya kepada publik. Akibatnya konsumsi menjadi lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Nah, apakah itu budaya flexing semakin meningkat, Bang? Ya, materi 11 menjelaskan bahwa influencer dan opinion leader memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Ketika influencer menunjukkan barang mewah seperti mobil yang mahal atau gaya hidup yang eksklusif, pengikutnya dapat menjadikan hal tersebut sebagai standar kesuksesan. Lalu bagaimana kaitannya dengan status sosial? Nah, menurut materi 9 tentang kelas sosial dan stratifikasi, konsumsi sering digunakan untuk membedakan posisi seseorang dalam struktur sosial. Barang mewah berfungsi sebagai simbol status. Masalahnya, ketika masyarakat terlalu fokus pada simbol status, muncul tekanan sosial untuk selalu terlihat sukses. Bahkan ada orang yang memaksakan dirinya membeli barang di luar kemampuannya finansialnya demi mendapatkan kemampuan sosial. Nah, ini berarti ada dampak negatifnya ya dalam terhadap kesenjangan sosial. Ya benar. Ketika standar kesuksesan terus ditampilkan secara berlebihan di media sosial, individu yang tidak mampu mengikuti standar tersebut dapat mengalami tekanan psikologis, rasa minder, bahkan kecemasan sosial. Inilah alasan mengapa tema ini relevan dengan SDG 10. Nah, di zaman sekarang ini saya banyak melihat konten di media sosial ini yang kelihatan gaya hidup yang branded, mulai dari unboxing, barang-barang branded, hiburan mahal, dan kendaraan yang mewah. Menurut saya itu tidak selalu salah. Salahnya bukan pada barang mewahnya, tetapi pada tujuan dan dampak. Nah, jika seseorang membeli barang mewah karena memang mampu,
dan mengetahui kualitas produknya itu merupakan keputusan pribadi. Namun ketika pembelian dilakukan hanya untuk mendapatkan validasi sosial atau agar dianggap lebih tinggi dari orang lain, disitulah muncul persoalan. Nah, berarti motivasi itu berarti motivasi pembelian ini menjadi faktor pentingnya. Betul sekali, dalam perilaku konsumen, dua orang bisa membeli produk yang sama tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Orang pertama membeli karena kualitas, sedangkan orang yang kedua membeli karena ingin dianggap lebih sukses. Dan secara tindakan mungkin sama, tetapi secara psikologisnya berbeda. Nah, menarik sekali nih. Jadi sebenarnya yang kita pahami bukan hanya apa yang kita beli, tapi mengapa seseorang membelinya. Ya, betul sekali. Karena alasan dibalik keputusan pembelian seringkali lebih penting daripada produknya sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi mini riset. Sekarang kita masuk ke mini riset yang telah kami lakukan terhadap 30 responden nih, mengenai motivasi dan perilaku konsumen dan aktivitas lari. Mayoritas responden yaitu 83,3% merupakan mahasiswa. Selain itu 56,7% responden baru rutin berlari dalam 6 bulan terakhir. Nah, meskipun penelitian ini berfokus pada aktivitas lari, terdapat beberapa temuan yang relevan dengan tema fit, luxury, dan flexing. Salah satunya adalah fakta bahwa banyak responden menyatakan aktivitas lari sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya berkaitan dengan fungsi, tetapi juga dengan identitas diri. Apa hubungannya dengan fit luxury? Hubungan itu terletak pada konsep diri, sama seperti seseorang menjadikan aktivitas lari sebagai simbol gaya hidup sehat. Seseorang juga dapat menggunakan fashion, merek, atau produk tertentu sebagai simbol identitas sosial. Nah, kami juga menemukan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap semangat responden dalam berlari. Temuan tersebut berkaitan dengan materi 10 dan materi 11 tentang kelompok referensi. Lingkungan sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk perilaku individu. Jika teman-teman menganggap merek tertentu sebagai simbol kesuksesan, maka kemungkinan kita mengikuti pada konsumsi tersebut juga meningkat. Nah, temuan lainnya menunjukkan bahwa cukup banyak responden nih yang menggunakan aplikasi digital untuk memantau aktivitas lari mereka. Saya ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dalam pembentukan gaya hidup yang modern. Fenomena ini sama juga terjadi pada budaya flexing melalui media sosial. Dia tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun citra diri. Nah, kalau kita lihat hasil mini riset, ada satu hal yang paling menarik nih. Banyak responden mulai berlari karena ada teman atau komunitas. Apakah itu menunjukkan bahwa lingkungan yang sangat kuat mempengaruhi perilaku seseorang? Ya, sangat kuat. Bahkan dalam penelitian perilaku konsumen, kelompok referensi menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh. Manusia pada dasarnya ingin diterima oleh kelompoknya. Karena itu kita sering menyesuaikan perilaku, cara berpakaian, bahkan merek yang digunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan sepatu lari tertentu, kita cenderung tertarik menggunakan merek yang sama. Ya benar, ya benar.
bukan karena sepatu tersebut pasti lebih baik, tetapi karena ada pengaruh sosial. Hal yang sama terjadi dalam fenomena big luxury maupun flexing. Orang asing mengikuti tren yang berkembang di lingkungannya. Nah, artinya ini keputusan konsumen tidak selalu sepenuhnya rasional. Faktor emosi dan pengaruh sosial seringkali ikut bermain dalam proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana menjadi konsumen yang kritis di tengah budaya status seperti sekarang? Menurut materi 13, konsumen perlu melalui proses keputusan yang rasional. Sebelum membeli produk, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan produk ini, ataukah saya hanya ingin mendapatkan pengakuan sosial. Lalu bagaimana dengan evaluasi ketika kita sudah membeli? Materi 14 menjelaskan bahwa setelah membeli produk, konsumen akan melakukan evaluasi. Banyak orang merasa puas sesaat setelah membeli barang mewah, namun kepuasan tersebut seringkali tidak bertahan lama karena kebutuhan akan pengakuan sosial terus meningkat. Lalu bagaimana dengan pandangan etisnya? Kalau pandangan etisnya, ini menurut materi 15 dan materi 16, pemasaran seharusnya tidak memperkuat kesenjangan sosial atau memanfaatkan rasa tidak aman konsumen. Pemasar memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang etis dan tidak menciptakan standar sosial yang merugikan masyarakat. Nah, kalau begitu, bagaimana cara mengetahui apakah kita membeli suatu karena kebutuhan kita atau karena tekanan sosial? Ada beberapa pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah saya tetap ingin membeli produk ini jika tidak ada seseorang yang melihatnya? Yang kedua, apakah produk ini benar-benar memberi manfaat bagi saya? Yang ketiga, apakah saya membeli karena ingin memenuhi kebutuhan atau hanya mengikuti tren saja? Nah, pertanyaannya terlihat lebih sederhana ya kan, tetapi lebih menantang. Ya benar, karena sering kali kita tidak sadar bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Media sosial membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kondisi ekonomi setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan kita bahwa kesuksesan itu tidak harus menunjukkan melalui barang yang kita beli. Ya, tepat sekali. Kesuksesan dapat dilihat dari banyak hal seperti pendidikan, kontribusi kepada masyarakat, kemampuan mengelola keuangan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sayangnya media sosial sering menyederhanakan kesuksesan hanya menjadi simbol-simbol materi. Nah, padahal simbol tersebut isinya sebenarnya ya. Ya betul. Apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Karena itu konsumen harus lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh tampilan yang ada di layar media sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri topik podcast kita hari ini, mari kita refleksikan kembali pertanyaan utama kita membahas yang kita bahas hari ini. Apakah barang-barang yang kita miliki benar-benar mencerminkan ekspektasi sosial atau bagaimana itu? Big luxury dan flexing
menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya berkaitan dengan fungsi produk. Di balik setiap keputusan pembelian terdapat motivasi, emosi, persepsi, pengaruh kelompok, dan konstruksi identitas diri. Nah, teman-teman kita juga belajar bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk standar kesuksesan di masyarakat. Namun standar tersebut tidak selalu realistis nih. Atau bagaimana? Karena itu sebagai konsumen kita perlu lebih sadar terhadap alasan dibalik setiap keputusan pembelian. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena takut dianggap kurang berhasil oleh orang lain. Jadi intinya nilai seseorang tidak ditentukan dari logo atau barang yang kita kenakan, harga yang dimiliki ataupun jumlah pengikut di media sosial. Nah, nilai seseorang itu ditentukan oleh karakter, kemampuan, kontribusi, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan teman-teman, semoga diskusi kita hari ini dapat membantu kita menjadi konsumen yang lebih baik dan lebih kritis. Dan serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial sesuai dengan tujuan SDGs. Nah, teman-teman, sampai sini saja podcast kita hari ini dengan saya Jari Mute sebagai host dan analis saya. Dan saya Rehan sebagai analis. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pernah nggak sih kalian perhatiin fenomena yang agak paradoks akhir-akhir ini? Bayangin gini, ada orang lewat pakai kaos oblong polos, nggak ada logonya sama sekali, tapi pas dicek, harganya setara sama uang sewa apartemen setahun. Gila kan? Terus coba bandingin sama orang di sebelahnya yang pakai jaket penuh logo desainer segede gaban, mentereng banget sampai kelihatan dari jarak sekilo. Nah, ini tuh dua dunia perilaku konsumen yang beda banget. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita waktu milih gaya-gaya tersebut. Jadi, muncul nih pertanyaan besarnya. Sebenarnya kita tuh belanja karena emang butuh atau karena haus akan validasi status? Buat kalian, terutama Gen Z yang tumbuh di era digital ini, pasti kerasa banget kan kalau konsep belanja itu udah bergeser drastis. Berbelanja itu udah bukan sekedar transaksi fungsional buat cari baju pelindung tubuh lagi. Seringkali, ini justru jadi strategi yang benar-benar terencana rapi cuma demi dapat pengakuan sosial. Coba kita bedah satu-satu ya perbedaannya. Di satu sisi, ada yang namanya quiet luxury atau kemewahan yang sunyi. Ini tuh gayanya eksklusif, elegan, tapi sama sekali nggak butuh logo buat pamer. Di sisi lain, nah, ada flexing. Ini kebalikannya banget, benar-benar ngandelin simbol mencolok dan logo masif biar pengakuan sosialnya instan. Tapi poin krusialnya di sini nih, walaupun secara visual mereka itu bagaikan bumi dan langit, sebenarnya DNA mereka tuh sama persis. Keduanya sama-sama alat tempur buat ngegesin posisi sosial kita di mata orang lain. Nah, biar lebih paham, kita bakal ngupas materi ini lewat 5 lapisan utama, ya. Pertama, perbandingan quiet luxury lawan flexing. Terus yang kedua, psikologi di balik gaya hidup. Ketiga, kita masuk ke jebakan media sosial. Keempat, ada studi kasus seru nih soal tren lari. Dan terakhir yang kelima, gimana caranya jadi konsumen yang cerdas. Yuk, langsung kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, quiet luxury versus flexing. Di sini, kita bakal membedah perilaku makro dari gimana sih cara kita nampilin diri. Coba perhatiin kutipan ini. Kita bukan cuma beli produk, kita tuh beli makna sosial. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya loh. Di balik pilihan gaya baju kita di permukaan, sebenarnya hasrat belanja kita itu didorong sama kebutuhan psikologis yang dalam banget. Kita tuh nyari prestis, pengakuan, dan bentuk jati diri. Jadi misal ada orang beli tas harganya ratusan juta, barang fisiknya tuh cuma perantara aja. Yang sebenarnya lagi mereka pakai itu ya makna status yang ngumpet di baliknya. Lanjut ke bagian kedua ya, psikologi di balik gaya hidup. Kita bakal bahas soal sikap dan konsep diri. Biar ngerti kenapa kita bisa kayak gitu, kita harus ngintip ke mesin penggeraknya nih. Namanya model sikap ABC. Model ini ngejelasin gimana urutan di otak konsumen pas lagi mikir sebelum akhirnya kartu kreditnya digesek. Pertama ada kognitif. Di sini kita sadar, oh barang ini tuh eksklusif banget di mata orang.
Terus lanjut ke afektif. Kesadaran tadi memicu emosi. Kita jadi ngerasa bangga ngebayangin diri kita pakai barang itu. Dan akhirnya puncaknya di konatif. Emosi itu meledak jadi tindakan nyata, alias mutusin buat beli. Kayak efek domino mental gitu kan? Nah, kalau model ABC tadi itu proses awalnya. Sekarang kita kenalan sama Elaboration Likelihood Model atau ILM. Gampangnya, itu jalur persuasinya. Otak kita punya 2 jalan tol di sini. Ada rute sentral, ini kalau kalian beli barang benar-benar murni karena peduli sama kualitas atau fungsi aslinya. Tapi ada juga rute periferal. Ini tuh jalan pintas yang disetir sama simbol status dan pengaruh sosial. Nah, tren flexing tuh hidup dan bernapas di rute periferal ini. Makanya ajang pamer barang mahal itu seringkali bukan ngebahas seberapa kuat jahitan tasnya, tapi lebih ke seberapa kenceng logo tas itu berteriak ke orang-orang yang lihatnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan media sosial. Di sini kita lihat dampak dan tekanan yang muncul. Yang bikin tren ini makin gila, alias katalis utamanya, adalah para opinion leader. Ya, kayak influencer-influencer yang tiap hari kalian pantengin di Instagram atau TikTok itu loh. Mereka lah yang sekarang ngedikte standar kesuksesan zaman now. Waktu kita tiap hari dicekoki sama gaya hidup eksklusif di beranda kita, yang namanya konsumsi itu jadi kelihatan banget secara publik. Ini bukan lagi sekedar hiburan ya, tapi pelan-pelan berubah jadi tekanan sosial yang nyata buat nyape tolok ukur kesuksesan yang, ya jujur aja, seringkali nggak realistis. Dan disinilah letak bahaya tersembunyinya. Semakin kuat simbol statusnya, semakin lebar juga kesenjangan psikologisnya. Perilaku pamer ini ternyata lumayan bertolak belakang loh sama tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Mengubah ruang digital jadi ajang pamer kekayaan tanpa henti itu, tanpa kita sadari, lagi ngebangun dinding pemisah yang tebel banget di masyarakat. Ini bukan cuma perkara siapa yang punya duit, ini soal nyiptain kasta sosial baru yang bener-bener kasat mata. Dampak budaya ini ke mental kita tuh kerasa banget loh, beban psikologisnya beneran nyata. Mulai dari munculnya rasa minder, kecemasan sosial yang kronis, dan yang paling bikin miris, banyak banget orang yang rela bakar uang jauh melampaui kemampuan finansial mereka cuma demi dapetin setetes validasi sosial. Ini kan ongkos manusiawi yang mahal banget ya, cuma demi ngumpulin likes di dunia maya. Kita lanjut ke bagian keempat ya, studi kasus tren lari. Mari kita bahas riset soal aktivitas yang lagi happening banget ini. Buat ngebuktiin kalau teori-teori tadi nggak cuma berlaku buat orang yang beli barang branded, kami bikin riset kecil-kecilan nih ke 30 responden soal tren lari yang belakangan ini lagi viral banget. Tebak hasilnya? 83,3% partisipannya itu mahasiswa. Yap, demografi Gen Z yang selalu pegang HP, super terkoneksi, dan pastinya paling gampang keseret ombak tren sosial. Dan fakta yang bikin kaget, 56,7% responden tuh ternyata pelari amatir yang baru aja mulai ngerutinin lari dalam 6 bulan terakhir. Ini buktiin seberapa cepatnya tren lari ini meledak. Lari itu udah bermutasi. Dari yang awalnya murni cuma buat cari keringat, berubah jadi tren gaya hidup wajib yang nyapu bersih anak-anak muda ini dalam sekejap. Terus, apa sih yang bikin mereka tiba-tiba rajin banget ngikat tali sepatu tiap pagi? Dari temuan kami, ternyata motivasi lari mereka itu punya ikatan batin yang kuat banget sama validasi teman dan circle sosial mereka. Masih ingat sama teori rute periferal yang tadi kita bahas? Nah, ini dia wujud nyatanya di lapangan. Kalau circle pertemanan kalian nganggap lari itu sebagai simbol gaya hidup kekinian yang sukses, otomatis kalian bakal ngerasa wajib buat ikutan. Olahraga ini udah pelan-pelan berevolusi jadi semacam identitas sosial. Nah, ini dia momen aha kita hari ini. Sadar nggak sih, pakai aplikasi pelacak lari terus mamerin rute larinya di Instastory itu secara psikologis bener-bener identik sama mamerin tas desainer. Dua-duanya sama-sama pakai alat digital buat ngebentuk citra diri yang udah dipoles terus disiarin ke publik. Jadi aplikasi olahraga sekarang tuh bukan sekedar ngukur detak jantung lagi. Dia udah berubah jadi etalase modern buat ngasih tahu dunia kalau, hey, gue ini masuk loh ke golongan elit yang produktif dan sehat. Oke, akhirnya kita sampai di bagian kelima. Menjadi konsumen yang cerdas. Waktunya kita ngomongin keputusan yang rasional. Ngeliat gimana tren-tren ini udah nyusup dalam banget ke otak kita, gimana dong caranya kita bisa ambil alih kendalinya lagi? Gampang, coba deh pakai daftar periksa rasional ini. Sebelum kalian mutusin buat beli barang mahal atau bahkan sekedar mau posting hasil lari 5 km kalian, coba tanya ke diri sendiri dulu. Gue ini beneran nikmatin kegiatannya atau diam-diam cuma haus pujian sih? Terus, kepuasan ini bakal awet nggak ya? Atau bakal langsung nguap gitu aja pas nggak ada yang ngasih like? Oh ya, sebagai catatan nih, tanggung jawab ini sebenarnya juga ada di pihak pemasar ya. Strategi pemasaran yang etis tuh seharusnya nggak ngeksploitasi rasa insecure konsumennya. Sebagai penutup, yuk kita renungin satu hal penting ini.
Nilai kalian sebagai manusia itu sama sekali nggak ditentuin dari seberapa mentereng logo di baju kalian atau seberapa rajin kalian pamer rutinitas di medsos. Konsumsi yang benar-benar sehat itu selalu berakar dari nilai dan kebahagiaan diri sendiri, bukan karena ngerasa ditekan sama ekspektasi orang lain. Jadi, mulai besok pagi nih, coba pikirin, apa sih yang bakal jadi landasan kalian setiap kali mau bikin keputusan buat belanja atau ikutan tren? Boleh banget buat dipikirin. Oke, sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya ya.